Ruang kompetisi memasak dengan lampu chandelier Paris yang berkilauan. Mata para penikmat kuliner dari seluruh dunia tertuju pada satu titik. Yen Ji-young. Dia adalah kepala koki restoran bintang 3 Michelin di Paris. Dia juga anak tunggal dari Profesor Yen Sang-woo, seorang sejarawan terkemuka Korea. Saat ini, dia berdiri di tengah-tengah babak final kompetisi memasak paling prestisius di Prancis. Seragam koki putihnya basah kuyup oleh keringat, tapi tangannya sama sekali tidak gemetar. Bahan yang diberikan adalah daging sapi kelas premium, tapi tiba-tiba kompor bermasalah. Saat ketegangan melanda, mata Ji-young berbinar. Dia membuat pilihan yang tidak terduga oleh siapapun, yaitu jerami. Salah satu juri berkata dengan terkejut, "Dengan jerami memanggang steak?" Wajah para juri penuh keheranan. Tapi Ji-young mulai memanggang steak sambil mengontrol api dengan sempurna. Aroma gurih jerami meresap ke dalam daging. Bagian luar renyah, bagian dalam matang sempurna medium rare. Para juri menggigit satu suapan. Mata mereka membesar, rasanya sempurna. Pembawa acara mengumumkan, "Le gagnant est Yen Ji-young." Tepuk tangan dan sorak-sorai meledak. Senyuman muncul di sudut mata Ji-young yang memegang trofi. Tapi senyuman itu hanya sebentar, ponselnya berdering. Kabar bahwa ayahnya kritis. Wajah Ji-young menegang. Momen kemuliaan berakhir begitu saja, dan Ji-young terburu-buru naik pesawat menuju Korea. Di dalam pesawat, Ji-young mengeluarkan buku tua yang ditemukan di ruang penelitian ayahnya dari tas. Sebuah buku resep kuno berdebu, Mangun Rock. Apa ini? Buku ini ditemukan dengan satu halaman robek. Resep-resep yang ditulis dalam bahasa kuno memenuhi halaman. Mengapa ayah menerjemahkan buku ini? Ji-young membalik halaman sambil mengingat masa kecilnya. Ayah yang keras menentang saat dia berbicara tentang mimpi menjadi koki. Setelah itu, mereka tidak berkomunikasi selama 7 tahun. Ji-young bergumam. Ayah, aku akan datang. Ji-young menatap keluar jendela. Saat itu, hal aneh terjadi. Gerhana matahari total dimulai. Matahari perlahan tertutup bulan dan cahaya terdistorsi secara aneh. Halaman-halaman Mangun Rock mulai berkibar sendiri. Kilatan cahaya. Pandangan Ji-young memutih. Berapa lama waktu berlalu? Ji-young mengerang. Ji-young yang sadar. Saat membuka mata, yang terbentang di depannya bukan Paris modern, bukan Bandara Incheon. Hutan lebat, bau tanah, dan suara kuku kuda. Ji-young berteriak. Halo, ada orang di sini. Ji-young berteriak sambil berdiri. Saat itu, panah tajam melesat melewati rambutnya. Panah yang tertancap di pohon di belakang. Ji-young berkata dengan panik. Mimpi? Ini pasti mimpi kan? Dengan tangan gemetar, dia mencubit pipinya. Sakit. Ini kenyataan. Sekelompok penunggang kuda muncul dari antara pepohonan. Seorang pria di tengah, mengenakan gondryongpo yang mewah, menatapnya tajam dan menarik busur lagi. Ji-young berseru. Jangan menembak, saya benar-benar manusia. Pria itu, Lee Hyun. Dia adalah raja muda dari negara khayalan Joseon Yeonhee. Meskipun disebut tiran, dia adalah penikmat makanan dengan lidah absolut. Dia baru saja keluar berburu dan diserang oleh pemburu bayaran. Lee Hyun memerintahkan, "Orang mencurigakan, tangkap dia." Ji-young membela diri. Tunggu, saya bukan pembunuh, saya chef. Lee Hyun heran. "Chef? Kata-kata aneh apa itu?" Saya juga tidak mengerti situasi ini. Cosplay? Syuting drama sejarah? Tatapan Lee Hyun menjadi lebih tajam mendengar kata-kata Ji-young. Lee Hyun menyimpulkan, orang ini mata-mata. Lihat pakaian aneh dan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ji-young membantah. Pakaian aneh? Ini Chanel. Pakaian kalian? Bukankah itu baju sewaan 3 jam dengan 10.000 won? Wajah para prajurit di sekitar menegang. Berani-beraninya berbicara seperti itu kepada raja. Pengejaran dimulai. Ji-young melarikan diri dengan putus asa, dan Lee Hyun mengejarnya dengan kuda. Lee Hyun berteriak, "Tangkap dia!" Ji-young berteriak dengan ketakutan. Tolong selamatkan saya.
berlari dan berlari lagi. Napas Jiong menjadi kasar. Tapi tiba-tiba, jalan tertutup. Jalan terputus. Itu adalah tebing. Di bawah terlihat sungai dengan arus deras. Lee Hyun berkata, "Tidak ada tempat lagi untuk pergi. Menyerahlah dengan tenang." Jiong berkata dengan ketakutan. Apa maksudnya? Ini benar-benar zaman Joseon? Ketakutan muncul di mata Jiong. Saat itu, tanah di tepi tebing rontok. Jiong berjerit. Kia! Jiong yang terhuyung. Lee Hyun mengelurkan tangan secara refleks, tapi keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Arus air dingin menyapu keduanya. Setelah beberapa waktu berlalu, di suatu tempat di tepi sungai, Lee Hyun terbangun sambil batuk dengan pakaian basah. Di sampingnya ada Jiong yang menyelamatkannya. Jiong berkata, Sadarlah! Lee Hyun bertanya dengan terkejut. Kamu menyelamatkan aku? Jiong menjawab. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan orang tenggelam sambil digirendas. Lee Hyun bingung. Wanita yang dikira pembunuh malah menyelamatkannya. Dan anehnya cara bicaranya kasar, tapi matanya murni. Jiong melihat sekeliling. Tidak ada yang modern. Ponsel tidak berfungsi karena basah. Yang tersisa di tas, gochujang dan mentega. Dan trofi dari kompetisi memasak. Jiong menawarkan. Lapar kan? Saya akan masak untuk Anda. Lee Hyun heran. Masak? Dalam situasi ini? Tapi saat itu, perut Lee Hyun berbunyi keroncongan. Jiong tersenyum dan mulai mengumpulkan ranting. Mengumpulkan bahan dari sekitar. Sayuran liar, ikan kecil yang ditangkap dari sungai. Dan gochujang dan mentega dari dalam tas. Menyalakan api. Gerakan tangan chef memang berbeda. Menggunakan trofi sebagai pengganti panci dan batu yang dicuci bersih sebagai plating. Mentega meleleh dan aroma gurih menyebar. Memotong sayuran, menambahkan gochujang dan menumis nasi. Harmoni ajaib antara gochujang modern dan mentega. Jiong berkata, Silahkan, coba. Ini bibimbap gochujang butter. Lee Hyun mengambil sendok dengan tatapan curiga. Satu suapan. Saat itu, mata Lee Hyun membesar. Lee Hyun terkagum-kagum. Ini rasa yang pedas sekaligus gurih. Kelembutan mentega memeluk rasa pedas gochujang dan kerenyahan sayuran segar menambah tekstur. Yang terpenting rasa hangat ini. Lee Hyun bergumam, "Ibu?" Masa kecil, nasi hangat yang dibuat Ratu Yen yang terbuang. Sentuhan ibu yang hanya bisa dirasakan di istana yang dingin. Kenangan itu memenuhi mulutnya. Air mata berkumpul di sudut mata sang tiran. Jiong bertanya khawatir. Kenapa? Kenapa menangis? Tidak enak? Lee Hyun menyangkal. Tidak, bukan. Lee Hyun tidak bisa melepaskan sendok. Satu suap, dua suap, mangkuk cepat kosong. Lee Hyun meminta, "Lagi, buatkan lagi." Jiong menjawab, Baik. Jiong mulai memasak lagi. Lee Hyun melihat gerakan tangannya dengan terpesona. Bukan pembunuh, mungkin dikirim dari surga. Lee Hyun bertanya, "Kamu sebenarnya siapa sih? Dari mana datang? Apa maunya?" Jiong menjawab, Saya Yen Ji Yong, chef. Maksud saya juru masak. Saya datang dari tahun 2025. Lee Hyun meragukan. 2025? Omongan apa itu? Jiong menjelaskan. Saya juga tidak percaya. Tadi naik pesawat tiba-tiba di sini. Ketakutan dan kebingungan muncul di mata Jiong. Lee Hyun merasa bahwa dia tidak berbohong. Matahari terbenam, bulan terbit. Lee Hyun memutuskan. Lee Hyun berkata, "Pergi ke istana bersamaku. Aku akan melindungimu." Jiong bertanya dengan penuh harapan. Benarkah? Jiong menjawab, "Itu tidak bisa dijanjikan, tapi aku akan melakukan yang terbaik." Keduanya mulai berjalan menuju istana. Sementara itu, di istana, selir Kang Mokju, seorang wanita cantik jelita, sekaligus kepercayaan Pangeran Jaesan. Dia mendengar kabar Lee Hyun bersama wanita asing dan terbakar cemburu. Mokju bergumam, "Wanita itu sebenarnya siapa?"
Dan di sudut ruangan gelap, Pangeran Jaesan, paman Lee Hyun sekaligus pria ambisius yang mengincar tahta. Dia tidak melewatkan kesempatan ini. Pangeran Jaesan berkata, "Bagus, mari kita manfaatkan wanita itu. Jadikan dia kelemahan raja." Tawa mengerikan bergema. Chef dari masa depan Yen Ji-yong, tiran dari masa lalu Lee Hyun. Pertemuan takdir kedua orang ini baru saja dimulai. Survival memasak beristana. Pertarungan masak mempertaruhkan nyawa. Dan cinta yang perlahan mulai tumbuh. Chef sang tiran. Cerita selanjutnya ditunggu. Preview episode berikutnya. Aku memilihmu. Ji-yong masuk istana, tapi kecemburuan Mukju terhadapnya mulai membara. Apakah persiapan hidangan pertanga berhasil? Tunggu cerita selanjutnya.